Sebenarnya sih apa ya, kalau yang saya boleh dapat itu dari sekolah, orang itu bakalan bakalan menjadi seseorang itu karena 5 hal. Apa aja Pertama tuh? pertama itu dia itu karena dipaksa Mmm, dipaksa. tapi Nah, emang sih kadang kalau nggak ya, dipaksa orang nggak akan mau maju. akhirnya karena dipaksa, dia jadi terpaksa. Mmm, Nah, karena terpaksa, dia menjadi, apa ya, dipaksa, terpaksa, bisa, nah jadi bisa, bisa dia jadi terbiasa, terbiasa jadi luar biasa. Nah itu, nah, jadi itu yang saya dapatkan waktu saya lagi mondok sih, mondok mondok waktu di SMP. Nah itu salah satu apa, pemimpin pondoknya pernah bilang itu, karena dipaksa, akhirnya terpaksa, menjadi biasa, terus jadi terbiasa dan akhirnya jadi luar luar biasa. biasa. Hai guys, welcome back to CN Pod. Buset, Suaranya udah kayak gini, kacau. ampe sreg tuh. Iya. Oke, balik lagi bersama host yang kedua ini, Erika. Jadi hari ini kita akan mewawancarai Ya, saya lagi jangan bosan-bosan ketemu saya, karena ini yang biasanya jadi host sekarang jadi bintang tamu. ya nggak tahu nih saya mau diinterogasi apa nih. Ya. Jadi kita udah ngajuin pertanyaan di Instastory nih, kira-kira apa sih yang mau ditanyain ke Pak Wildan. Kita dapat beberapa pertanyaan, mau langsung dimulai aja? Ya, insya Allah siap. Pegangan dulu, pegangan dulu, pegangan. Pertama, pertanyaannya nih. Oke, Bagaimana biar ngerti teori kamera, Pak? biar ngerti teori kamera. Kan kamera ada banyak tuh. Gimana sih biar ngerti gitu? Oke, cara supaya biar ngerti kamera. Sebenarnya sih ada teori kalau bagi saya sendiri itu namanya segitiga kamera. Kan kalau orang bilang segitiga exposure. Kalau saya bilangnya adalah segitiga kamera. Kenapa? Karena tadi di dalam segitiga kamera itu kamu mesti belajar yang namanya kamera itu sendiri. Kedua, mesti belajar lensanya, sama yang ketiga dia mesti belajar tombol-tombolnya. Kenapa? Karena tadi balik lagi, exposure itu, segitiga exposure hanya bisa didapat di segitiga kamera. Nah, sedangkan cara tahu segitiga kamera ya kamu mesti tahu kameranya itu sendiri. Nah, analoginya adalah tadi seperti uh, belajar naik motor. Misalnya contoh, contoh kan kamu bisa bawa motor kan ya. Nah, kamu hari ini bisa bawa motor, misalnya motor Mio. Nah, kalau misalnya saya suruh bawa motor kopling bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kan pasti kan beda dong Iya. tombolnya. Nah, sama seperti kamu pakai kamera. Nah, kamera itu kan tombolnya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung brandnya juga gitu kan. Nah, kalau untuk yang satu ini kan yang ada di Canon itu kan tombolnya kan lumayan cukup banyak, tapi kalau kata orang UI-nya itu lebih friendly, jadi lebih gampang lebih gampang dipahamin lah. Nah, jadi ketika kamu sudah tahu segitiga kamera, kamu udah tahu tombolnya, bodinya, lensanya, nah itu nanti kamu bisa belajar yang namanya segitiga exposure. Karena tadi balik lagi, ISO itu kan segitiga exposure kan ada ISO, f sama shutter speed. Shutter speed itu ada bagaimana supaya tahu ada atau tidaknya itu dilihat dari si tombolnya, karena kan ngaturnya kan ke tombol. Lalu ISO itu ada di bodi kamera. Kalau misalnya kameranya biasa mungkin ISO-nya nggak bisa diperluas, tapi kalau kamera yang mungkin yang high end itu bisa sampai seratusan ribu lah tuh ISO-nya. Tapi kalau kamera yang biasa itu nggak ada. Nah, sedangkan untuk f-nya sendiri atau aperture itu adanya di lensa. Nah, tadi balik lagi makanya kalau kamu pengen mengerti tadi kamera, kamu mesti ngerti lagi segitiga kamera tersebut gitu kan. Karena itu adalah basic dasarnya kalau kamu pengen tahu belajar kamera. Karena setiap kamera tadi balik lagi punya fungsi yang berbeda-beda, punya tombol yang berbeda-beda, punya apalagi kelebihan dan kekurangan yang juga berbeda-beda gitu. Ya kalau misalnya kayak yang sekarang ini yang sekolah punya itu Canon, itu bisa dibilang UI-nya itu kan gampang untuk dipahamin karena kan, oh ini tombol hapus, oh ini tombol play, oh tombol ini, oh tombol ini. Tapi kalau mungkin Masih yang umum. ya masih umum, tapi kalau brand lain kan cuman contoh ya kayak Sony lah.
Sony tombolnya kalau buat ini cuma ada C1, C2, C3 dan selebihnya pun udah kayak lebih kompleks gitu kan. Nah, itu kadang ini gimana cara ngaturnya gitu kan. Kayak waktu itu pernah ada yang, "Pak, ini C1, C2, C3 apa, Pak?" Nah, kan kayak gitu aja kan dia nggak tahu gitu kan. Nah, makanya itu masih dipahami lagi tombolnya. Jadi analogi tadi tuh seperti naik motor. Kayak kamu sekarang bisa naik motor nih. Nah, kamu sebelum bisa belok kan kamu mesti nyalain dulu dong motornya dong. Nah, pasti mesti tahu dulu dong, oh nyalain tombol motornya sebelah mana nih, masukin kunci sebelah mana nih gitu kan. Nah, kalau mungkin Matic kan tinggal ngegas kan, tapi kan kalau motor bebek kan, oh ternyata persnelingnya di kaki loh gitu kan. Atau mungkin kalau yang kopling, oh ternyata kalau mau jalan koplingnya dipencet dulu loh ya kan. Kan kayak gitu kan beda-beda. Nah, sama kayak tadi, tahu dulu kameranya, tombolnya, baru kamu bisa pakai. Nah, kayak jalan, oke Rika ntar kamu belok kanan ya, oh belok kanan, ngesen kanan, baru belok. Sama kayak kamera ya, kamu paham dulu bodinya, kalau udah bisa paham, oke sekarang kamu ngerekam, coba agak sedikit agak-agak zigzag dikit, zigzag atau enggak pan kiri dikit, pan kanan dikit gitu kan. Nah, itu kan apa ya, sama kayak tadi seperti naik motor lah, itu kamu mesti paham itu. Jadi ya kurang lebih tadi itu pemahamannya, gitu sih. Jadi ya tapi balik lagi ada satu lagi itu adalah otodidak sih. Otodidak itu kamu mesti tahu karena nggak semua brand itu kan ada di sekolah. Dan itu kalau misalnya mau tahu, kamu mesti cari tahu sendiri. Nah, cari tahu sendiri jadi kayak, oh ternyata kamera Fuji begini loh, oh ternyata kamera Sony gini loh, oh kamera misalnya Lumix dan sebagainya itu begini loh, dan itu memang nggak ada di sekolah dan itu mesti cari tahu sendiri. Kalau misalnya nggak cari tahu sendiri, ya sudah, ya begitu-gitu aja gitu. Jadi otodidak penting, belajar itu penting. Selanjutnya nih pertanyaannya, fasilitas apa aja sih yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran? Fasilitas yang tersedia itu untuk di sekolah ini lumayan cukup mumpuni lah untuk proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah ya yang sekarang ada ini gitu kan ya, ada kamera, ada lighting, ada audio ya kan, terus ada beberapa perintilan dan sebagainya. Nah, itu salah satu fasilitas yang memang mendukung untuk proses pembelajaran gitu kan ya. Walaupun memang belum bisa untuk meng-cover semuanya, tapi untuk proses pembelajaran itu mencukupi lah. Nah, karena memang kan ya keterbatasan alat juga gitu kan, dan juga nggak mungkin langsung beli sekaligus banyak gitu kan ya, kayak kamera aja satu bisa ada yang puluhan juta gitu kan. Nah, itu pun ya mesti ya mungkin nunggu tahun berikutnya ada, jadi nggak serentak bisa langsung dibeliin semua gitu. Dicicil. Nah, apalagi kayak stand-stand gini kan lumayan cukup mahal kan. Nah, jadi ya setidaknya untuk saat ini mumpuni lah. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang ya baru mungkin kita sewa di luar gitu kan, karena memang untuk kebutuhan. Itu sih. Kira-kira dari fasilitas yang tadi udah disebutin nih, kan udah banyak ya. Hasilnya apa aja sih yang udah ada buktinya gitu dari alat-alat ini? Hasilnya sebenarnya sih hasilnya banyak. Nah, kalau memang mau tahu hasilnya, itu bisa mampir aja ke YouTube-nya Broadcasting Perfilman. YouTube Broadcasting Perfilman tuh ada, ketik aja di YouTube Broadcasting Perfilman, SMK Chandranaya, tambahin Broadcasting Perfilman SMK Chandranaya. Ini yang logonya kayak gini nih. Logonya kayak gini nih. Nah, ini kalau ada logonya kayak gini itu YouTube Broadcast. Jadi YouTube-nya itu tuh dibuat untuk wadah anak-anak kalau misalnya punya karya, yang punya hasil, punya project mau di-upload itu bisa di sana. Jadi di sana itu udah lumayan cukup banyak project, mulai dari project misalnya project lomba. Film. Beberapa film guys di YouTube-nya. Film, lomba, recap kegiatan, terus apalagi ya upacara juga ada karena setiap upacara kita up gitu kan. Nah, terus contohnya sekarang nih. Ya, sekarang. Kita lagi podcast. Ya. Ini lagi podcast ya. Jadi podcast ini juga ada nih. Jadi podcast ini kan bisa dibilang ya barulah untuk di di YouTube Chandranaya ini gitu kan. Jadi ini udah episode yang kesekian, episode yang pertama dan sebelum-sebelum itu ada, jadi bisa ditonton aja di YouTube. Nah, itu nanti ya
karena kan ini kan kita baru startnya itu kan di akhir November kalau nggak salah. Ya akhir November kita baru start, sampai Desember ini ya mungkin kita temanya masih berproses lah. Tapi nanti untuk next 2026 itu kurang lebih kita udah ada sekitar 52 tema, karena kan kita ya karena kita coba untuk 1 minggu 1 tema dengan tema yang berbeda ya kan, dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu, ya berarti 52 tema, jadi gitu. Nah, ini tuh kejutan tau guys, temanya tiap minggu. Saya aja sebagai hostnya saya nggak tahu nih hari ini saya mau ngapain. Ya. Baru tahu tadi pas nyampe sini. Hari ini ngapain ya Pak? Jadi hari ini sebenarnya temanya sih ada temanya untuk hari ini. Cuman karena tadi balik lagi ada mungkin yang bisa terwujud, ada yang enggak. Karena kalau bisa dibilang temanya sih untuk saat ini kan terkait memperingati Hari Imigran Internasional. Nah, kan kita kan agak-agak susah dong untuk mencari orang imigran gitu kan. Terlebih kan di Chandranaya ini kan juga nggak ada kan. Nah, jadi itu sih yang agak-agak sulit untuk diwujudkan. Jadi makanya akhirnya kemarin, Pak, yaudah Pak, bagaimana kalau untuk tahun ini temanya itu adalah Q&A gitu kan, Q&A sama saya. Oh, ya udah, boleh deh saya bilang gitu kan. Makanya akhirnya ya untuk saat ini temanya ya Q&A gitu kan, dengan saya. Jadi gitu. Berarti sebisa mungkin tuh misalkan nih di minggu ini ada hari apa nih, kan kayak kemarin ada hari yang sama Efni itu, kan di minggu itu ada hari disabilitas ya, internasional. Betul. Jadi diusahain tuh tergantung hari Ya. kapan yang ada di minggu itu. Betul. Kayak misalnya kayak waktu itu kan kalau nggak salah di episode yang kedua itu kan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Nah, itu ya kebetulan di sekolah itu ada siswa tadi yang namanya Efni, ya dia itu memang siswa disabilitas di sekolah, dan dia pun kemarin kan juara lomba Popnas juara 3 ya udah kalau gitu kita coba undang aja gitu kan ke sekolah untuk menceritakan bagaimana caranya dia lah gitu kan. Nah, mungkin ini udah episode yang kesekian gitu kan, nanti ke depan-depannya ada episode yang terbaru lah pokoknya gitu. Dengan tema yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nanti lihat aja deh siapa nanti hostnya, narasumbernya tuh pasti akan berbeda. Yang pasti bukan saya lagi hostnya. Ditunggu ya guys, bakal banyak kejutan ke depannya. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Kalau ditantang bikin short movie tentang family, tapi cast-nya bapak, ibu, dan anak, mau gak? Cast-nya bapak, ibu, dan anak. Menarik nih. Menarik untuk digarap. Menarik sih menarik, cuman kesulitannya adalah mencari cast-nya nggak sih? Cast-nya sih kan udah ada tuh, bapak, ibu, dan anak. Iya. Cast-nya udah ada, bapak, ibu, dan anak. Tapi mungkin kesusahannya itu adalah bagaimana membuat filmnya, temanya, ceritanya, itu yang paling susah gitu kan. Karena kan mau dibawa kemana sih filmnya? Alur filmnya itu mau dibawa kayak gimana, mau seperti apa. Nah, itu yang mungkin agak sulit gitu kan. Jadi kayak misalnya contoh, mungkin cerita tentang bapak ya, atau mungkin keluarga udah banyak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya cerita-cerita yang mungkin belum ada, ya mungkin itu bisa lebih menarik gitu kan. Iya, ya. Jadi ya itu yang baru ya, yang masih fresh gitu temanya. Kan baik lagi kan di jurusan seni ini kan memang nggak ada semuanya itu yang nggak ada aturan nggak sih, ya. ada syarat. Jadi kita bisa bebas ngekspresiin apa aja yang kita mau. Betul, memang nggak ada syarat, nggak ada ini itu. Jadi bisa dieksplor lah gitu. Dan itu pun juga banyak beberapa film yang juga kayak kadang kayaknya pernah lihat film ini di mana gitu, kok sama sama yang ini ya. Iya. Nah itu kan kadang memang bisa, tapi kan ya kalau misalnya bisa berbeda kenapa harus sama gitu kan. Biar ada ciri khasnya nggak sih? Iya, biar ada ciri khasnya sendiri. Kayak contoh salah satunya kayak saya pernah nonton film Korea tuh yang Miracle in Cell. Oh iya. Miracle in Cell kan di Korea ada, nah di Indo juga ada gitu kan. Itu kok hampir mirip gitu kan. Atau nggak mungkin kayak di mana?
Kayak di Malaysia itu ada film Munafik. Nah, di Indonesia juga ada, cuma sih lupa filmnya apa, tapi alurnya sama banget. Saya bilang, "Oh, ya udah deh." Kayak entar setannya naik-naik ke tembok gitu kan, terus teriak-teriak. Itu sama gitu kan, kayak nggak jauh beda. Terus ada lagi yang film Koki itu judulnya tuh film Burn, yang dimana kokinya itu marah-marah. Di Indonesia juga ada yang sama. Ya, it's okay gitu kan, nggak ada yang salah gitu kan, selama bisa dimodifikasi gitu kan. Karena memang nggak ada segala sesuatu tuh yang kayak murni lah gitu kan. Ya paling murni bisa dibilang ya kayak ada yang mungkin pertama kali banget gitu kan. Contohnya yang kemarin viral itu masih bisnis proposal. Ya sebenarnya bisnis proposal itu kan kalau kemarin itu yang pernah sempat saya dengar ya itu kan akibat dari si talent-nya sendiri itu kalau nggak salah ya, talent sendiri. Nah itu sebenarnya sih mungkin bisa aja tuh film ya jadi bagus gitu kan, cuman karena, mungkin ya ada konflik kecil di sana kan akhirnya film tersebut cuman tayang sebentar akhirnya langsung turun layar gitu kan. Nah itu sih, tuh. Oke. Jadi bukannya kita pernah buat ya film keluarga? Aduh. Itu syutingnya sampai ke BSD guys. Berat itu tuh. Itu sedih lah kalau diceritain lah itu. Itu film. Kita udah ada kok sebenarnya buat kok kita Ya. pernah film keluarga. Orang talentnya saya sendiri pemeran utamanya. Ya, jadi waktu itu saya sempat bikin film juga, ya talentnya kamu gitu kan. Kamu waktu itu sebagai anak. Jadi judul filmnya itu adalah Pelukan di Akhir Tarian. Nah itu apa ya, film yang dibuat saya sama anak-anak kelas 12 perfilman gen pertama. Waktu itu memang awal mulanya adalah dari Last Project. Nah, Last Project. Jadi Last Project ini project akhir siswa kelas 12 di mana nanti mereka akan akan syuting bersama dengan gurunya. Nah, kalau kemarin itu memang ya inisiasinya memang dari saya supaya nanti ketika mereka kelas 12 mereka bisa project bareng sama gurunya. Nah, kemarin itu saya sendiri ya turun langsung sebagai sutradara karena saya ngelihat guru itu kan juga berperan penting dong gitu kan. Kalau biasanya kan guru itu kan oke, hari ini bikin film durasi 5 menit, waktu sebulan, kerjanya udah gurunya tinggal. Nah, kalau sekarang enggak, gurunya terjun langsung. Nah, dan terjun langsung itu sebagai sutradara. Jadi sutradara dalamnya, nah itu bikin ceritanya, bikin konsepnya, alurnya, terus nanti visualnya mau kayak gimana. Nah, itu beneran gurunya tuh yang mesti ngebuat gitu kan. Last Project itu mau kayak gimana. Nah, dan itu nanti anak-anak itu yang akan jadi krunya. Nah, jadi anak-anak itu nanti yang bakal dikerahin sama si gurunya. Jadi ibarat kata bener-bener kayak project bareng lah kayak guru, dan itu ya kayak mereka satu tim gitu kan. Jadi kayak waktu itu saya satu tim dengan mereka gitu kan. Nah, kira gitu. Jadi ya salah satunya Last Project kayak gitu. Jadi talentnya kamu, terus ada dari luar juga dari mahasiswa gitu kan. Salah satunya anak mercu. Nah, itu kita bikin film di BSD, kurang lebih di BSD itu 3 hari 2 malam. Selebihnya syuting di sekolah juga. ya, syutingnya di sekolah, di luar. Nah itu sebenarnya sih filmnya udah jadi. Sumpah guys, alurnya tuh sebenarnya bagus. Bagus banget, terus mereka juga udah niat. Cuman ada kesalahpahaman di pengeditan. Ya, ada kesalahpahaman di editan. Jadi waktu itu jadi filmnya itu kan memang udah jadi. Nah, cuman waktu itu ada salah satu kru yang memang di bagian post production ini bisa dibilang ya, saya nggak tahu sih. Kalau kata orang sih mungkin anomali kali ya. Anomali. Jadi waktu itu tiba-tiba saya tanya kan sebagai produser, sebagai sutradara kan, saya nanya, "Gimana?" Karena kan itu kan film saya juga dong, saya kan bertanggung jawab kan. Jadi saya mau nemenin gitu kan. Ya, saya mau nemenin nemenin untuk ngedit gitu kan. Nah, cuman ternyata ya nggak tahu kemana itu orang, tahu-tahu filmnya asal diedit jadi lah, kok jadi gitu kan. Nah, mana jadinya sumpah. Ya cuman sih nanti tetap bakalan di-up nanti. Iya.
bakalan di-up di YouTube. Itu-itunya. Itu. Bener-bener link yang lu kirim, yang pernah lu kirim itu yang di-up. Iya. Edit lagi. Mungkin sih ada diedit dikit. Waktu itu sempat minta bantuan sama Satria waktu itu. Cuman ya katanya ya segini doang bisanya gitu. Kalian tau gak sih guys yang bikin gregetannya itu apa? Udah kayak kalau semisal emang udah diedit jadinya kayak gitu, kalau ada mentahannya masih oke. Ya, jadi mentahannya gak ada. Ya, jadi salah satunya itu ya akhirnya dari situ saya juga belajar gitu kan. Oh ternyata backup file itu jangan sampai di satu orang saja. Kalau bisa di 2 atau 3 lah jadi gitu. Jadi dapat pelajaran ya. Dari project itu. Jadi akhirnya dari situ tuh belajar, oh ternyata begini loh, ternyata begini. Jadi kan kita kan learning from mistake gitu kan. Akhirnya cari tahu. Nah, jadi gitu. Akhirnya ya namanya berproses kan, belajar. Ya sudah, nanti mungkin di last project yang berikutnya semoga bisa lebih baik lah. Lebih baik ya. Sekarang sih yang garap last project itu kan lagi angkatan Gen 2 dia sekarang. Tapi sutradaranya masih sama Bapak? Enggak, sutradaranya ganti. Kalau saya terus mah, ntar guru yang lain kan nggak punya portofolio. Untuk tahun ini mereka Gen 2 itu memilih Pak Ridwan sebagai sutradaranya. Berarti nanti untuk yang Gen 3 kebagian Pak Rido. Nah, untuk yang nanti balik lagi baru Gen keempat nggak tahu nih apakah diulang sesuai 1, 2, 3 atau memang diacak lagi gitu. Kan nggak tahu. Udah ada niatan lama di Chandranaya ya. Nggak tahu juga. Gitu deh pokoknya lah. Oke. Nih selanjutnya. Wah, ini sih pertanyaannya relate banget. Sumpah. Apa tuh? Gimana menyikapi anak-anak yang gak sejalan sama Pak Wildan? Mohon dijelaskan secara detail. Sumpah guys, ini gak diubah-ubah. Beneran ada pertanyaannya. Bagaimana menyikapi anak-anak? Bapak sebagai guru nih, muridnya kan gak cuma 1-2 dong. Pasti banyak. Dan gak mungkin sebanyak itu semuanya sejalan kan. Nah, gimana sih cara Bapak nyikapinnya? Nyikapinnya gimana ya? Selain Bapak ngancem dengan portofolio. Emang siapa? Fun fact guys, Pak Wildan tuh kalau misalkan mau bikin project, mereka tuh yang kayak, nih siapa yang mau nih portofolio nih, Pak Wildan gitu. Ya jadi memang ancaman saya tadi salah satunya ada portofolio. Karena kan balik lagi ini kan jurusan seni itu kan yang dilihat itu adalah portofolio kan, track recordnya udah sampai mana gitu kan. Nah itu yang terpenting. Nah kalau menyikapinya ya dengan yang tidak sejalan itu sebenarnya sih anomali ya tadi bilangnya. Ya anomali lah, anomali. Sebenarnya sih bukannya tidak sejalan ya, karena kan baik lagi kan ini jurusan seni ya. Setiap anak kan punya sifat, ya karakter, kebebasannya masing-masing. Jadi ya, terserah mereka lah mau seperti apa gitu kan. Cuman sebenarnya sih kalau misalnya berbeda dengan saya ya is okay gitu kan. Yang penting anaknya mau. Mungkin kalau yang anaknya nggak mau nih, nah itu baru mungkin saya pressure-nya juga bakalan berbeda lah, treatment-nya juga bakalan berbeda. Nah, biasanya sih kalau anak yang kayak gitu nih, misalnya contoh kayak udah nggak ada niat atau apanya, ya saya tinggal bilang aja gitu kan. Mungkin saya bisa kembalikan ke wali kelasnya gitu kan, panggil wali kelasnya, atau mungkin nanti bagaimana, nah itu kan berbeda tuh. Nah, itu sih. Jadi, ya kalau misalnya berbeda tadi berbeda style ya? Iya, berbeda style. Ya, berbeda style ya, itu ya nggak apa-apa lah, namanya juga kebebasan gitu kan. Cuman ya kalau misalnya tadi anomali-anomali yang nggak jelas gitu tuh baru tuh. Banyak nggak sih tapi anomalinya? Dibilang banyak sih enggak ya, tapi kalau dibilang ada mah pasti ada kan. Namanya juga tadi balik lagi ya tergantung anaknya juga lah. Kalau misalnya anaknya mau ya alhamdulillah syukur gitu kan. Kalau anaknya nggak mau tuh baru tuh aduh puyeng tuh kepala. Berarti anak-anak di sini yang jadi kru keren-keren ya? Yang jadi kru alhamdulillah keren-keren. Di balik layar hari ini ada 3 orang anak kelas 10 guys, cewek-cewek semua. Sebenarnya sih kalau yang saya boleh dapat itu dari sekolah, orang itu bakalan menjadi seseorang itu karena 5 hal. Pertama itu dia itu karena dipaksa.
Dipaksa. Tapi emang sih kadang kalau nggak dipaksa orang nggak akan mau maju. Nah, akhirnya karena dipaksa, dia jadi terpaksa. Nah, karena terpaksa, dia menjadi dipaksa, terpaksa, bisa. Nah, jadi bisa dia jadi terbiasa jadi luar biasa. Nah, itu. Jadi itu yang saya dapatkan waktu saya lagi mondok waktu di SMP. Nah, itu salah satu pemimpin pondoknya pernah bilang itu, karena dipaksa, akhirnya terpaksa, menjadi biasa, terus jadi terbiasa dan akhirnya jadi luar biasa. Nah, itu sih. Tapi kayak apa-apa harus dipaksa juga lama-lama capek gak sih yang maksanya itu? Iya, capek sih ya. Cuman ya balik lagi ya, mau nggak mau kan biar supaya siswanya mau ya harus begini dong, harus begitu dong. Ya itu sih kurang lebih. Jadi sebebas-bebasnya kita di dunia seni itu, kita juga harus bisa ngatur diri kita nggak sih? Ya, betul. Jangan bebas, tapi tuh kayak nggak ngerjain tugas. Nah, itu. Kayak misalnya contoh kan anak-anak saya bilang, oke, tolong kumpulkan rangkuman ceritanya nih, rangkuman film yang sudah kalian tonton. Ya terserah, entah dia mau mungkin tulisnya di notepad, atau mungkin dia mau nulisnya di Word, atau mungkin dijadiin PDF. Kan terserah, yang penting kan. Nah, yang penting kan dikumpulin yang penting kan. Nah, kalau misalnya nggak ngumpulin tuh baru itu yang bikin puyeng itu. Iya. Nih, selanjutnya dia nggak nanya sih, dia cuma ngomong gini doang. Apa tuh? Papi emosinya dikurangin. Emang Bapak suka emosian kalau ngajar? Aduh. Emosi enggak ya, karena kan saya lebih ke kalau misalnya saya udah capek sendiri, terus saya paling ya kayak capek sendiri gitu kan, kayak udah saya mendingan diem gitu kan. Karena saya juga diajarin oleh bapak saya itu kan kebetulan bapak saya juga guru juga gitu kan. Nah, bapak saya ngasih tahu kalau yang namanya kekerasan itu nggak bakalan menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Makanya saya kadang berpikir, oh nggak usah pakai kekerasan juga gitu kan. Ya mungkin dari dulu sih mungkin waktu pas saya masih sekolah ya kadang saya suka masih gimana sama temen dan sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya setelah itu belajar gitu kan, akhirnya saya pun mengajar ya alhamdulillah sih nggak pernah kayak main keras gitu kan dengan anak-anak. Paling kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, udah saya diem aja tuh, silent aja tuh, udah diem. Oh, Pak William kenapa nih? Langsung tuh diem tuh. Nah, jadi mereka udah tahu kalau pasti Bapak marah. Ya, karena kalau kata anak-anak sih biasanya, Pak William mah kalau marah tuh diem. Tapi kalau marah mau ngapain lagi? Mau ngacak-ngacak Chandra Naya. Ya, karena gitu. Jadi ya tadi balik lagi sih kayak udahlah nggak perlu sampai kayak sebagaimana ya udah diem aja gitu kan. Ya, paling nanti ya hari besoknya juga lebih normal lagi gitu kan. Ya, mungkin kesalnya hari itu ya kesalnya sesaat ya. Ya setelah itu udah enggak gitu. Terus selanjutnya nih, kangen makan gorengan sama DKA. Ya itu gorengan. DKA apa? Nah, sebenarnya bukan DKA sih. Jadi DKA itu tuh pengurus pramuka tuh. Nah, jadi sebenarnya sih kagak pengurus pramuka doang sih. Jadi hari-hari itu saya kadang kalau misalnya ada anak-anak nih lagi ngerjain sesuatu atau nggak mungkin lagi nge-project ya atau mungkin lagi apa yang mereka di studio gitu kan. Kadang kan mereka suka jenuh gitu kan. Capek udah mumet, kadang mereka udah kayak ngebul lah gitu kan. Ya kadang saya keluar, ada 10.000 nih beli gorengan, makan nih rame-rame gitu. Mereka makan semangat, terus ngobrol-ngobrol bentar gitu, ngobrol bentar jadi rehat dulu. Akhirnya baru ada referensi lagi, ngerjain lagi gitu. Jadi ya itu sih makanya kalau kata orang studio nih kayak gorengan for life gitu kan. Jadi studio ini banyak menemukan cerita guys. Ya, jadi gitu. Nih ada selanjutnya podcast keluarga Bang. Podcast keluarga apa? Apa nih podcast keluarga, gimana nih maksudnya? Keluarga apa nih? Podcast keluarga ya. Mungkin maksudnya bikin podcast bareng keluarga. Waduh berat tuh kayaknya tuh.
temanya dulu tuh mesti dapet tuh. Ini aja sebenarnya podcast ini agak-agak bingung nih mau diisi apa sebenarnya untuk minggu ini gitu kan. Ya karena akhirnya kemarin, "Pak, bagaimana kalau isi Q&A?" Isi Q&A? Kayak gimana tuh? "Iya, podcastnya Q&A tentang Bapak." Hah? Saya bilang ada-ada aja. Tapi kebetulan juga match juga gitu kan, karena minggu ini bingung, aduh ini podcast mau temanya apa. Tapi kan gue ada nyaranin, Bapak bikin podcast sama Bapak Oh jadi iya. bintang tamunya. Ya, jadi salah satunya itu juga tuh. Jadi akhirnya ya karena tadi kan bingung tuh kita mau nyari temanya apa. Terus juga ini baru pertama juga gitu, karena kan memang startnya ini kan kalau nggak salah di akhir November ya kan. Di akhir November kita baru start. Mau nggak mau kan sampai akhir Desember ini kan mesti ada kan. Karena memang targetnya saya adalah 1 minggu 1 konten atau 1 podcast. Supaya nanti ada lah gitu kan, dan nanti ke depannya kan di tahun 2026 kan ada 52 tema tuh. Karena itu untuk setahun. Untuk setahun, karena kan gila, udah siap banget gitu. Udah siap lah, udah siap untuk 52 tema nanti di tahun 2026. Cuman ya balik lagi, kesiapan itu memang harus dirancang gitu kan. Salah satunya adalah ya tadi kayak kita mesti rancang dulu nih, terus kalau dirancang konsepnya mau kayak gimana, nanti alurnya seperti apa itu kan. Karena kan itu kan salah satu seni gitu kan, karena apa ya, jurusan seni itu tuh lebih capek di persiapannya. Iya, ya di otaknya. Nah, kalau masalah syuting kayak gini mungkin gampang kali ya, gampang. Oh, udah ada nih, karena udah tahu. Yang penting kan, oh ini hari ini mau apa gitu kan. Nah, itu yang paling berat. Makanya terkadang apa ya, kayak gini tuh lebih capek di persiapannya. Di produksinya mah gampang, di post-production udah tinggal ngedit gitu kan. Nah, cuman yang lama itu kan persiapannya. Nah, cuman ya tadi baik lagi kan, kayak tadi kan 3 orang ini yang mereka ngerjain. Ya cuman kalaupun misalnya mereka capek ya siapa mau menggantikan gitu kan. Tapi tim podcast tuh ada nggak sih kru tetapnya? Atau kayak ganti-ganti aja tergantung orang yang free-nya? Sebenarnya waktu itu saya sempat mau bikin, jadi waktu itu saya sempat bikin poster kan, poster saya pajang tuh di mading, sama ditaruh di feed juga. Waktu itu adalah join to tim media kreatif gitu kan, to media kreatif. Jadi situ ada banyak, ada yang jadi kameramen, ada yang jadi video ya kan, terus ada yang jadi editor, kreatif, copywriter dan sebagainya gitu. Pertanyaannya, ada yang daftar gak? Aduh, sedih kalau ceritain. Jadi yang daftar ada cuma 2 orang. Dari sekian banyaknya murid Chandranaya SMK. Ya, jadi waktu itu saya udah coba effort gitu kan. Saya tuh coba buat tim kreatif ini tuh untuk anak CN, tidak hanya terfokuskan untuk anak broadcasting saja gitu. Misalnya contoh dari farmasi ada yang mau silakan, dari TKJ ada yang mau silakan. Nah, tapi walaupun mereka nggak punya skill-nya, nanti diajarin gitu kan. Itu diajarin itu bisa, yang penting dia mau gitu kan. Karena baik lagi kan yang kayak gini-gini kan nggak mesti anak broadcasting dong ya kan. Cuma juga nggak sih kalau misalnya kita mau pakai anak broadcasting tapi anak-anaknya kayak gitu. Nah, jadi mending kita ngajarin ulang ke orang baru daripada kita ngandelin orang lama yang udah bisa tapi males-malesan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Contohnya kayak saya nemu anak TKJ kelas 3 namanya si Ralgi, itu dia jago, dia tuh bisa dong jago foto. Dia anak TKJ loh. Nah, terus ada lagi anak yang bisa bikin animasi tuh kalau nggak salah. Ada tahu Orlando. Iya, nah itu salah satunya Orlando. Nah itu dia anak, itu dia bisa desain. Nah, jadi kan tidak menutup kemungkinan dong bagi yang mau silakan gitu kan. Dan itu nanti diajarkan continue gitu kan. Karena memang saya mau membuat tim media kreatif ini ya orang-orang yang memang mau belajar, mau mengisi, mau berkembang gitu kan. Dan ini ntar jadi hasilnya gitu. Ya, cuman portofolio. Nah, ya portofolio lagi gitu kan. Kalau kata anak Gen 3 tuh portofolio udah satu kata menyakitkan,
Damage-nya kena, itu tadi portofolio udah. Oke, boleh lihat portofolio? Ayo lu ya. Kan buka aja Pak YouTube broadcasting perfilman. ya kalau misalnya ada ya oke, tapi kalau anaknya nggak ada kan. Kalau nggak ada mau jawab apa? Udah mau jawab apa? Karena balik lagi itu tadi portofolio itu kalau di jurusan seni itu penting banget. Penting pakai banget. Nah, karena ya kalau misalnya nggak ada ya udah wabillahi taufiq wal hidayah gitu kan. Langsung tutup aja. Ya, sama kayak kemarin ketika saya buat, ternyata yang daftar cuma 2 orang doang. Aduh, saya pusing kepala saya. Ya udahlah, akhirnya ya udah kita turunin poster, udah untuk yang jadi kayak gini, cobalah pelan-pelan saya coba tarik anak-anak. Saya minta untuk dia belajar gitu kan. Dia belajar nanti kalau bisa berkembang bisa ya otomatis bisa autopilot sendiri gitu kan. Nah, dan itu pun ya paling saya cuma bisa oke, hari ini gini, oke, saya cuma ngeliatin, oke, berjalan lancar. Tadi saya datang mereka keren loh krunya. Ya. 3 ya guys, 3-3-nya cewek. Mereka tuh bikin like ini stand like nih. Ini kan gede ya, terus mereka bikin, terus mereka rakit kamera sendiri, pasang-pasang. Ya kayak gini kan sebenarnya kan ya diajarin dulu di awal, oh caranya masangnya begini, oh cara ngerakitnya begini, oh cara buatnya begini. Nah, kalau udah selesai ya udah akhirnya mereka bisa bekerja sendiri gitu kan. Oke, udah tahu oh ternyata mesti begini. Tapi kan tetap ketika mereka berproses kan ada kendalanya dong. Oh, ternyata kendalanya ini. Berarti catatan untuk minggu depan jangan sampai kendala ini ada lagi. Contohnya kendalanya apa? Ya. Udah syuting sekian menit, kameranya mati, habisnya baterai. Nah, itu kan dimasukkan ternyata sebelum syuting cek baterai. Kalau minggu kemarin ada lagi memorinya penuh. Jadi akhirnya sebelum syuting cek memo. Nah, jadi gitu. Jadi kan nanti kan mereka bakal ketemu permasalahan dan itu nanti bakal mereka terapkan dong di berikut-berikut. Oh, jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi gitu. Itu sih. Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi aku mau jelasin dulu. Pak Wildan selain guru itu, Pak Wildan juga suka naik gunung. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau naik gunung selalu beli. Ya, produk yang saya suka sih. Apa mereknya? Ya, ada salah satu brand favorit saya itu Consina. Ada yang nanya, Pak Wildan kenapa bisa suka itu sama brand Consina? Anomali banget ini pertanyaan. Kalian tahu nggak? Beberapa hari yang lalu, aku di studio, ada paket datang punya Bapak. Apaan itu Pak? Celana Consina buat lari. Ya itu. Secinta itu sama Consina. Ya jadi awal mula saya suka sama Consina itu apa ya? Awal mulanya itu berawal dari jaket. Jadi dulu tuh saya punya jaketnya itu legend banget tuh tahun 2015 tuh kalau nggak salah. Nah itu ya 2015 itu saya beli second dari teman saya. Terus masih awet sampai sekarang. Nah itu waktu saya beli saya pakai kan katanya waterproof kan. Oh waterproof nih udah saya pakai. Saya waktu hujan-hujanan tuh nggak tembus. Nah akhirnya dari situ saya mikir kalau jaketnya aja bagus, gimana yang lain gitu kan. Akhirnya udah dari situ saya mulai suka dengan brand Consina. Dulu tuh saya brandnya tuh campur-campur lah. Jadi yang penting ada pakai gitu kan. Cuman akhirnya setelah itu ya saya suka dengan brand tersebut gitu kan. Ya saya pakai ya udah akhirnya sampai sekarang pun suka. Dan kemarin pun sempat ikut beberapa pendakian bareng sama Consina gitu kan. Iya. Sempat ikut pendakian bareng dan nggak sama BA-nya juga sih. Kemarin hari gunung, pasang foto di gunung, terus dia ngetek Consina. Ya, cuman itu sebenarnya kagak sampai di situ. Kan emang kan memperingati selamat Hari Gunung Sedunia. Nah, ketika memperingati selamat Hari Gunung Sedunia, saya upload tuh, saya tag lah Consina gitu kan. Jadi komen pakai template ya digituin kan. Oh iya. Jadi saya di DM pakai template ya. Yaudah saya hapus lagi. Saya re-upload. Makanya kalau lihat tuh kecil tulisannya re-upload karena diomelin admin Consina. Karena tulisannya kecil tuh. Nah itu ya mungkin saya kenal kali sama adminnya kan karena
sering interaksi juga gitu kan. Dan waktu pas pendakian bareng pun juga ketemu gitu kan. Ya mulai dari orang marketingnya, orang yang orang yang di bagian kantornya, di bagian gudang dan sebagainya tuh, sampai orang-orang media saya ketemu gitu kan. Dan curiga bentar lagi jadi staf kreatif di Konsina. Enggak. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang untuk saat ini sebenarnya waktu tahun 2024 apa 2023 gitu, saya lupa. Itu saya pernah ikut bootcamp-nya Konsina. Dan itu ketika saya datang, ternyata yang datang hari itu semuanya yang datang hari itu jadi affiliate. Termasuk saya. Nah, cuman waktu itu adalah affiliate di sosmed TikTok. Nah, waktu itu saya diminta tuh untuk download TikTok, saya buka, saya bikin gitu kan. Nanti saya promosi produk, saya jadi affiliate-nya Konsina gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, cuman berhubung kayak saya sih orang media ya, tapi saya punya pedoman khusus nih. Jadi kayak TikTok itu udah kayak saya ban dari diri saya gitu. Jadi gimana ya, sampai waktu itu di TikTok itu pun saya sempet diminta untuk bikin video gitu kan, nanti bisa ada keranjangnya dan sebagainya. Saya nggak tahu deh TikTok gimana gitu kan. Nah, cuman ya karena berhubung TikTok itu udah kayak ban di diri saya sendiri gitu kan, kayak buat apa sih pakai TikTok gitu kan, Instagram juga udah cukup gitu kan. Toh katanya juga TikTok itu kayak sarang monyet gitu kan, terus TikTok juga orang-orangnya beda-beda gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nggak main TikTok gitu kan. Akhirnya saya mainnya tuh di Instagram aja gitu. Jadi ya udah, akhirnya dari situ ya saya jadi salah satu affiliate juga gitu kan. Cuman ya mungkin saya dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya udah, mulai coba beli produknya Konsina gitu kan, buat diri saya sendiri gitu kan, emang kebutuhan juga gitu kan. Ya udah, nanti tinggal promosi aja lewat dengan caranya saya sendiri gitu. Jadi itu kayak semacam kerjaan sampingan ya. Sebenarnya mau belanja, cuma berkedok affiliate. Enggak sih, bukan kerja sampingan ya, karena kan ya pakai uang saya sendiri. Sebenarnya sih kalau misalnya mau ngonten di tempatnya pun ya is okay gitu kan, nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalnya saya suka dengan barangnya dan saya bisa mau beli, kenapa enggak gitu kan. Ya sekalian punya gitu. Ya hitung-hitung nambah koleksi lagi lah. Kurang lebih tuh koleksi Konsina tuh di rumah saya udah ada sekitar berapa ya. Tas saya aja itu kurang lebih udah sekitar 20-an. Tas. Banyak banget. Tas dari mulai yang tas kecil sampai yang gede tuh kurang lebih udah sekitar 20-an. Semuanya Konsina. Coba Konsina tolong dong notice. Jangan. Ntar takutnya jadi BA enak. Saya kan masih ada BA yang lebih bagus dari saya. Iya. Masih ada BA yang lebih relevan dari saya. Pengguna setia loh. Lanjut lagi nih. Apalagi tuh? Udah bahas yang seru-seru ya tentang Konsina. Sekarang balik lagi ke yang serius. Apa tuh? Kan Bapak kan sebagai guru nih. Ada nggak sih tantangan ngajar generasi sekarang tapi di bidang produksi perfilman? Pasti banyak nggak sih tantangannya? Tantangannya banyak dalam tanda kutip dari dirinya sendiri ya. Dari dirinya dia gitu. Ya. Dari dirinya dia. Karena kalau kemarin itu saya ketemu dengan salah satu orang hebat. Namanya beliau Pak Kistiawan. Nah. Itu yang itu bukan sih? Yang mana tuh? Yang katanya lagi ada yang film itu atau beda? Oh bukan. Beda lagi ya. Pak Kistiawan ini beliau itu saya sih ketemu beliau itu juga salah satu bentuk orang salah satu cara unik lah, cara uniknya sendiri gitu. Nah, saya ketemu beliau, tadinya saya mikir mungkin beliau hanya sebatas seorang penguji atau apa. Tapi ternyata yang tadinya mungkin kayaknya beliau cuma penguji biasa gitu atau apa. Ternyata pas dicek biografinya, kayaknya saya yang biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian searching di Google gitu kan, ketik aja Bapak Digital Marketing Indonesia itu nomor 1 dia. Itu kata Google langsung.
bukan kata saya, bukan kata web apa gitu, itu kata Google langsung. Nah, itu beliau. Nah, beliau itu kemarin kan sempat datang dan kita bercerita banyak gitulah. Nah, akhirnya dari situ beliau bilang, memang setiap zaman itu kan orangnya berbeda-beda. Contoh kayak beliau itu adalah zaman transisi dari X ke Y, gen X ke gen Y. Sedangkan saya juga transisi dari gen Y ke gen Z, nah ke gen Z lah gitu kan. Nah, beliau sempat bilang, yang hilang nanti ke depannya itu bukannya apa ya, bukannya teknologi, bukan apapun, tapi yang akan hilang dari diri mereka adalah kehilangan jati diri. Kenapa? Karena teknologinya tuh berkembang. Nah, saking berkembangnya, mereka tuh sampai nggak tahu. Kita bisa nggak sadar gak sih? Iya, bisa nggak sadar mana sih yang mau gue pilih gitu loh. Sampai akhirnya mereka bingung dan kehilangan jati diri mereka sendiri gitu kan. Tersesat dalam hal itu. Tersesat dalam hal itu. Sampai akhirnya beliau bilang, oh ternyata benar juga gitu kan. Dan sampai ya ini mereka ngasih contoh analoginya banyak gitu kan. Ya kayak contoh kemarin ditanyain, tahu nggak patung yang ada di daerah Pancoran namanya patung apa? Patung Pancoran? Bukan, namanya bukan patung Pancoran. Emang namanya apa? Saya tahu itu namanya patung Dirgantara. Tapi ya anak-anak yang sekarang mereka nggak tahu kalau itu namanya patung Dirgantara. Dan kasih lagi kenapa namanya patung Dirgantara? Nggak tahu juga. Nah, padahal patung Dirgantara kan patungnya begini kan. Nah, itu ternyata tangannya itu ngarahin ke arah bandara yang ada di Jakarta. Dan itu dulu ada namanya Bandara Kemayoran. Iya. Nah, jadi kalau bisa ditarik lurus, jadi kalau misalnya lihat Bandara Kemayoran mana? Tuh di sono, kan patungnya begitu. Jadi itu salah satunya. Nah, itu mereka nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Tapi kan, juga baru tahu sih. Nah, at least itu kan apa ya? Salah satu apa namanya? Salah satu apa ya? Kalau kata orang Easter egg kali, Easter egg mungkin juga sih kayak ilmu ya mungkin bukan ilmu juga sih ya karena kan memang nggak ada ini juga tapi kan pengetahuan lah, kebudayaan lah ya kan kayak gitu aja tuh akhirnya baru tahu loh, ternyata baru tahu begini gitu kan. Nah, sedangkan kalau bisa dibilang ya Gen Z itu kan teknologi lebih maju gitu kan. Kenapa kita malah tahu? Kenapa malah kalian nggak tahu ketimbang kami yang orang dulu gitu kan. Dulu apa gitu kata beliau. Hanya akhirnya oh iya ya sadar juga gitu. Ya sama kayak di Yuson sini juga. Sebenarnya tuh kalau saya ya sebagai Gen Z, rasanya tuh kayak kadang kita kurang kepo akan suatu hal. Ya. Kita nggak tahu. Itu namanya sih rasa ingin tahu suatu hal itu namanya kan curiosity kan, curiosity. Itu kan kayak rasa ingin tahu suatu hal. Contoh nggak usah jauh-jauh deh kayak saya tinggal di sini nih, tinggal di Tambora. Mungkin saya bisa berpikir kenapa ini namanya Tambora. Atau nggak di sana deh ada kelurahan Jembatan Besi. Kenapa namanya Jembatan Besi? Iya. Jauhan dikit ada gitu. Kita tuh jarang mau tahu akan hal itu sih. Karena kita tuh mentinginnya hal lain. Karena kita nggak aware terhadap sekitar kita ada apa aja, makanannya apa. Gitu sih. Nah, kayak contoh kemarin tuh mereka anak film itu ngeriset gitu kan, bikin salah satu film dokumenter. Oh, mereka banyak ini, nah itu. Nah, saya bilang, kenapa nggak bikin temanya terkait Tambora? Kenapa Tambora, Pak? Emang Tambora apa yang mau diangkat? Kalian tahu nggak kalau Tambora itu adalah kampung terpadat se-Asia Tenggara? Terkenal loh. Emang iya, Pak? Itu sampai ada loh beritanya loh, dan sampai itu bener-bener orang-orang tuh tahu gitu kan. Kalau ternyata Tambora itu lebih padat daripada yang ada dulu tuh kalau di kalau di Brazil tuh ada namanya favela itu kampung terpadat juga tuh, itu sama dan itu terkenalnya luar biasa loh kan. Dari situ mereka akhirnya kenapa baru tahu sekarang ya, padahal kan kita harusnya bisa lebih tahu dong ya kan. Itu tuh akhirnya mereka tahu. Nah, kenapa kan seharusnya dengan teknologi yang lebih berkembang, lebih maju gitu kan, seharusnya mereka lebih tahu dong ketimbang kami. Ya itu jadi baik lagi ke anak-anak seni ya. Kalau kata saya sih beda zaman, beda orang, beda karakter. Jadi kalau di seni tuh kita harus berpikiran luas gak sih? Berpikiran luas. Jadi kayak jangan cuma ya di situ-situ aja. Kita juga harus melihat di sekitar kita tuh ada apa aja. Jadi kita nggak terfokus sama apa yang lagi rame. Nah, betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika
mereka nih yang sudah yang sudah berkecimpung atau yang sudah nyemplung di jurusan seni, itu kan mereka pasti kan akan memikirkan ide-ide mereka gitu kan. Ide kreatif mereka seperti apa, visualnya seperti apa, nanti kayak gimana, itu kan mereka berpikir gitu kan. Nah, cuman yang tadi balik lagi, berpikirnya mereka itu ya mesti dipancing dulu. Kalau dulu kita nggak perlu dipancing, kita udah berpikir. Nah, itu. Inisiatifnya udah ada gitu, udah berbeda lah. Itulah kurang lebih. Ini bakal jadi closing statement dari Pak Wildan nih. Apa tuh? Pesan dan motivasi dong Pak untuk siswa yang ingin berkarir di dunia broadcasting dan perfilman. Pesan motivasi. Apa ya? Dunia broadcasting perfilman yang luas ini. Pesannya adalah sering-sering untuk mencoba, cari tahu hal baru, ya kan? Perbanyak relasi, itu penting banget itu relasi ya, karena jurusan seni itu kalau nggak ada relasi itu sulit. Terus melek akan teknologi, karena kan teknologi itu terus berkembang gitu kan ya. Terus apalagi ya, mau mencoba, terus intinya kalau mencoba tuh coba aja ya, jangan sampai coba nggak mau, takut ya, jangan gitu kan. Kalau takut terus kapan mau mencobanya gitu kan ya. Kalau kata tulisan di belakang truk tuh ya kan, jangan takut mencoba untuk menjadi jangan takut mencoba untuk menjadi hebat. Kebalik ya? Kebalik. Jangan ada tuh di belakang truk. Jadi poinnya adalah beranilah mencoba untuk menjadi hebat. Nah, jangan tunggu hebat untuk berani mencoba. Tapi mencobalah untuk menjadi hebat itu. Itu tuh di belakang truk ada tuh saya pernah ingat tuh. Nah, jadi gitu. Jadi ya itu coba perbanyak relasi, melek teknologi, terus ya lihat dengan lingkungan sekitar, dan kalau bisa jatuh, gagal, coba lagi. Udah ya. Gitu sih. Just it guys, buat episode ini setelah kita banyak ngobrol-ngobrol bertanya ke Pak Wildan. Gitu ya guys, ternyata kehidupan Pak Wildan untuk membangun broadcasting perfilman di Chandranaya. Keren sih. Ya, seperti semoga itu bisa makin berkembang ya Pak. Amin. Makin banyak alatnya ya biar filmnya makin bagus juga. Amin. Terus anak-anaknya juga semoga makin hari makin semangat. Amin. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.